Sobat Arha TV, bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat pastinya ya. Nah, kali ini kita mau ajak teman-teman Sobat Arha TV untuk mengenal jejak para ulama menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di daerah Bogor dan sekitarnya. Mau tahu lebih jelasnya? Selalu ikuti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Arha TV, kali ini aku dan tim akan mengeksplorasi tempat-tempat yang dimana mengandung sejarah, khususnya sejarah tentang penyebaran Islam di bumi Nusantara Indonesia ini, sahabat. Untuk penelusuran kita yang pertama ini tidak jauh dari Studio 1 Arha TV. Lokasinya ada di daerah Pasir Angin, Megamendung, Kabupaten Bogor. Nah, kalau sahabat suka berwisata ke daerah puncak, pasti gak asing lagi dengan jembatan yang satu ini kan. Perjalanan pun bisa kita tempuh dengan kendaraan roda 4, roda 2 atau dengan berjalan kaki ya. Pokoknya pantengin terus ya jejak para ulama Arha TV. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat berkembang dan memberikan informasi seputar dunia Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah perjalanan jauh, akhirnya saya terhenti di makam Raden Mbah Rahyah, Raden Arya Baya, yang sering disebut di sini Mbah Arya. Bagaimana perjalanan beliau? Tetap di Arha TV, jejak para ulama. Lokasi ziarah RH Arya Baya atau yang lebih dikenal dengan nama Mbah Rahyah di Kampung Cikatapis, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, banyak dikunjungi oleh masyarakat baik yang berasal dari wilayah sekitar ataupun yang datang dari luar kota. Wahyu, yang biasa berjualan di sekitar lokasi makam, mengatakan, sedikitnya ada sekitar 100 atau 200 orang yang datang ke tempat itu setiap harinya. Bahkan tak jarang ada pengunjung yang datang dari luar Pulau Jawa. Tempat ini awalnya diketahui pada tahun 2000-an, ketika itu lokasi makam akan dijadikan proyek penanaman bunga mawar. Namun ketika akan diratakan, alat beratnya mendadak mogok dan ternyata memang ada 3 makam yang ada di sana. Ijelasnya, Minggu 27 Oktober 2024. Semenjak itu, sambungnya, banyak orang yang datang untuk berziarah dan setelah ditelusuri ternyata silsilah dari Mbah Rahyah berasal dari para ulama yang ada di Cikundul, Kabupaten Cianjur. Lokasi makam RH Arya Baya bisa ditempuh melalui jalur alternatif lingkar utara puncak, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Jika masuk jalur tersebut akan mendapati area makam di sebelah kiri, dan papan nama terpampang besar di sana, dengan tulisan Makam Keramat dan Majelis Ta'lim RH Arya Baya, Mbah Rahyah. Lalu dari sana akan ditunjukkan arah sekitar 50 meter ke jalan yang menanjak. Setelah itu akan terlihat bangunan masjid, dan bangunan makam terdapat di lokasi yang tinggi. 3 buah makam akan terlihat dengan posisi 2 berdampingan, dan 1 di bawah kedua makam tersebut. Di sekitar area makam, akan dijumpai pula kamar untuk beribadah, beberapa warung makanan, masjid dan majelis ta'lim. Semuanya tertata rapi dan membuat nyaman pengunjung. Arya Baya merupakan sosok penyebar agama Islam yang berasal dari Sukapura, salah satu kabupaten pada masa Kesultanan Mataram. Sekarang Sukapura lebih dikenal dengan Tasikmalaya. Beliau keturunan ke-22 dari Raden Anggadipai, bergelar Raden Temenggung Wiradaha III yang dipanggil Embah dalam Sawida, yang hidup pada tahun 1674-1723. Pencarian data Arya Baya agak sedikit kesulitan, namun ketika melacak Raden Anggadipa I dapat terlacak sebagai salah satu pemimpin kerajaan Sukapura ketiga, penerus Raden Ngabehi Wirawangsa, bergelar Raden Tumenggung Wiradadahai yang dikenal dalam Pasir Beganjing, yang berkedudukan saat itu di Lewiloa, Sukaraja, 1641-1674. Sebelum Raden Anggadipa ada generasi bernama Raden Jayamanggala yang bergelar Raden Tumenggung Wiradahan II dengan panggilan dalam Tamela. Leluhur Sukapura jika dilacak berasal dari Kerajaan Pajang, yaitu Pangeran Kusuma Diningrat merupakan leluhur Sukapura yang berasal dari Kerajaan Pajang. Dia merupakan salah satu pewaris tahta kerajaan pada waktu itu. Oleh karena itu sewaktu terjadi perang saudara antara Pajang dan Mataram, karena Pangeran Kusuma Diningrat belum dewasa, dia dititipkan pada Sultan Demak. Sambil menunggu peperangan selesai, Pangeran Kusuma Diningrat mengembara mencari ilmu, dan sampailah di Tanah Sunda, tepatnya di Kampung Padarek, Kecamatan Cigalontang. Dia mendapat julukan Pangeran Dago Jawa. Kabupaten Sukapura berdiri setelah Perang di Pati Ukur pada tanggal 16 Juli 1632, yang tertuang dalam Piagam Sultan Mataram. Arya Baya adalah keturunan keluarga Sukapura, yaitu dari dalam Wiryawangsa yang menjadi bupati pertama Sukapura.
Bupati Sukapura I diangkat menjadi bupati oleh Sultan Mataram pada tahun 1632-1674 dan diberi gelar Raden Tumenggung Wiradadaha yang memiliki arti prajurit yang gagah perkasa, serta berani dalam membela keadilan dan kebenaran. Setelah Bupati Sukapura I tidak menjabat lagi sebagai bupati, maka jabatan tersebut diduduki oleh Dalam Tambela. Kemudian jabatan sebagai bupati diteruskan oleh Raden Angga Dipa. Raden Angga Dipa dikenal dengan sebutan Dalam Sawida. Sebutan ini menunjukkan bahwa Raden Angga Dipa memiliki 62 orang putra dan putri dari beberapa orang istri. Pada masanya, Sukapura pernah mengalami masa kejayaannya. Hal ini dibuktikan dengan pesatnya kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Sukapura pada masa pemerintahan Raden Angga Dipa. Pada masa pemerintahan Raden Angga Dipa, Kabupaten Sukapura menjadi pusat gerakan Tarekat Satariyah di Asia Tenggara. Ulama besar pemimpin gerakan Tarekat Satariyah yang setia mendampingi Raden Angga Dipa dalam menjalankan pemerintahan yaitu Syekh Abdul Muhyi. Raden Angga Dipa mampu menjadi penopang syiar agama Islam yang berjalan tanpa menimbulkan gejolak dan konflik. Raden Angga Dipa wafat pada tanggal 9 Mei 1726 dan dimakamkan di Baganjing Sukaraja, berdampingan dengan makam Raden Tumenggung Wiradadaha I yang merupakan bupati pertama Sukapura. Dengan menelusuri silsilah keturunan dari Mbah Arya Baya Rahia, maka ditemukan dari nama tokoh tersebut berbeda dengan tokoh Islam lainnya yang dominan berasal dari Kesultanan Banten dengan sebutan Tubagus, Pangeran dan sebagainya. Nama Arya merupakan keturunan Raden yang ada di Jawa Barat, sementara nama lokasi pemakaman saat ini Pasirangin Megamendung berbatasan dengan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja. Nama ini diduga ada keterkaitan penamaan dengan Sukaraja yang ada di Sukapura pada saat itu, di mana kedudukan kepemimpinan Sukapura berada di Leuwilo Sukaraja. Sedangkan dari segi ajaran Islam yang diajarkan Mbah Arya Baya Rahia di beberapa sumber sebagai pengikut Tarekat Syatariyah. Hal ini ada kemiripan dengan ajaran tokoh Islam dari Tasikmalaya yaitu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan yang setia menjadi pengajar dan penyebaran Islam pada masa Raden Angga Dipa I Sukapura. Salah satu ciri khas dari Tarekat Syatariyah dapat ditelusuri terutama ketika berzikir menggunakan tawasul terhadap para tokoh-tokoh Islam sebelumnya. Zikir tawasul ini sangat mudah ditemukan di Bogor dan sangat berkembang. Lebih lengkapnya silahkan cari ciri-ciri Tarekat Syatariyah. Situs makam Mbah Arya Baya Rahia sekarang berlokasi di Desa Pasirangin, sebelumnya Desa Cipayung Datar Kecamatan Megamendung, tidak jauh dari Gunung Golis Resort yang masuk Kecamatan Sukaraja, berada pada daerah berbukit berlokasi pada tanah wakaf almarhum H. Aceng yang dikenal sebagai Abuya Ciratim, pendiri pesantren Ciratim. Makamnya selalu dikunjungi oleh peziarah dari berbagai kalangan baik yang datang dari sekitar Bogor, Jabodetabek, Jawa Barat, bahkan Jawa Timur. Makamnya dijadikan sebagai salah satu wisata keagamaan di Kabupaten Bogor. Itulah sekilas informasi tentang Mbah Arya Baya. Mudah-mudahan informasi yang saat ini kita dapat menjadi sebab turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saksikan terus di RH TV Jejak Para Ulama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan saya Muhammad Bawir Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.